Pernahkah kita bertanya, kenapa hidup terasa kosong padahal kita mengaku beriman? Kenapa ibadah terasa berat padahal kita tahu itu jalan menuju surga? Bisa jadi bukan karena kita lemah, tapi karena kita sedang dijauhkan. Dan lebih menakutkannya lagi, kita tidak sadar. Iblis pernah bersumpah di hadapan Allah, "Aku benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Dan dari sumpah itu, dimulailah sebuah strategi yang tidak kasar, tidak langsung, tapi licin, samar, dan menipu. Iblis tidak mendekatimu dengan wajah menyeramkan. Ia tidak berkata, "Ayo berbuat dosa besar." Tidak. Ia hanya berbisik, perlahan, dan membuatmu merasa, "Tak apa kali ini saja. Besok saja taubatnya. Yang penting hatiku baik." Lalu tanpa sadar, kita mulai kehilangan getaran dalam doa. Kita masih sholat, tapi tidak hadir hati. Kita masih puasa, tapi tak menahan pandangan. Dan inilah bagian paling mengerikan dari tipu daya iblis. Kita merasa sedang baik-baik saja, padahal kita sedang berjalan ke arah yang salah. Bayangkan, bagaimana jika selama ini kita rajin ibadah, tapi semua hanya rutinitas, tanpa makna, tanpa rasa. Dan iblis pun tertawa, bukan karena kita berhenti beribadah, tapi karena ibadah kita sudah hampa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Syaitan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana darah mengalir." Artinya, syaitan tak selalu datang dari luar. Kadang ia bersembunyi dalam bisikan hati, dalam rasa malas, dalam kemunafikan kecil yang kita anggap sepele. Maka, jangan terlena, jangan anggap dirimu aman. Lawanlah dengan ilmu, bentengi dirimu dengan zikir, perbanyak taubat, dan jaga hatimu agar tidak menjadi sarang syaitan. Karena sesungguhnya, orang yang merasa sudah aman adalah orang yang paling dekat dengan kehancuran. Jangan tunggu tersesat jauh untuk menyadari. Kadang iblis tak perlu menarik, cukup membuatmu berhenti dan membiarkan dunia menyerupmu perlahan. Jangan biarkan hatimu tertidur, sementara syaitan bekerja siang dan malam mengikis iman tanpa kau sadari. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah yang sedang kau jalani ini benar-benar jalan menuju Allah? Atau jalan yang dipasang iblis dengan karpet yang indah, tapi menuju jurang tanpa dasar?